Shalom, salam sejahtera penuh rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, tergantung bagaimana kita menata pikiran kita. Bersama saya Evangelis Agnesia Gian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, kasih karuniamu yang kami rasakan setiap hari selalu baru di dalam hidup kami. Itulah yang menambah sukacita kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajarilah kami untuk hidup berkemenangan lewat firman Tuhan hari ini, sehingga hidup kami berkualitas dan iman kami semakin teruji. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 5 ayat 1. Begini firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara keseluruhan tema kitab Amsal adalah untuk hidup dengan benar. Tujuannya untuk memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak bagi para pemuda. Ada sebuah lagu yang akan saya nyanyikan dan ini sangat populer bagi pemuda Kristen dan selalu dinyanyikan pada pertemuan-pertemuan pemuda Kristen. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Lagu yang sungguh sangat luar biasa membangun bahkan membakar semangat para pemuda berkobar-kobar, menyatakan kebesaran dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Sehubungan dengan ini, maka Amsal Salomo mengawali firman ini dengan menyebutkan, hai anakku, menggambarkan suara sang bapa yang kasih kepada anaknya. Selanjutnya dikatakan, perhatikanlah hikmatku. Memperhatikan berarti mendengar dengan baik, bukan sepintas, melainkan penuh perhatian, mengingat dan mengerti, tidak sambil mengerjakan yang lain. Tetapi dalam prakteknya sangat sulit sekali berkomunikasi dengan anak-anak pada masa sekarang ini. Sebab dia gampang mengiyakan, tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan sama sekali. Hal seperti inilah yang membuat hubungan antara orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik. Sebab orang tua akan menjadi marah-marah dan anak tentunya merasa tidak nyaman. Di masa sekarang ini kita melihat bahwa anak-anak lebih memilih untuk lebih mencintai gadgetnya dibandingkan mendengarkan nasihat orang tua. Saudaraku, selanjutnya dikatakan
arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Telinga dapat berfungsi mendengar, ia bisa mendengar suara apapun, baik yang baik ataupun yang tidak baik sekalipun. Tujuan telinga yang mengarah kepada kepandaian adalah supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, yaitu sikap yang mampu memberi keputusan yang baik, adil, dan benar, yaitu keputusan yang dari Tuhan Yesus saja. Dalam hal ini tentunya peranan orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik, mengasuh, membimbing anak-anaknya untuk taat kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, jangan anak-anak dimanjakan. Berani juga untuk mendisiplinkan anak-anak agar anak-anak itu bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah seorang pemuda yang berhikmat dan penuh wibawa melakukan tugas panggilannya? Hikmat berawal dari sikap yang mau tunduk dengan penuh kerendahan hati kepada kedaulatan Allah. Seperti Salomo yang meminta Allah membantunya, membentuknya supaya dia hidup di dalam pertolongan Tuhan dan dia bisa memimpin bangsa Israel. Hikmat membawa hidup jauh lebih berkualitas melalui kepandaian dan pengetahuan yang benar untuk menjalani hidup. Amsal 8 ayat 10 mengatakan bahwa hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudaraku, dapat kita lihat peran anak muda di dalam Alkitab ternyata cukup banyak berperan. Justru mereka bahkan menunjukkan peranan yang sangat besar sekali. Kita melihat bagaimana seorang Daniel pada masa perjanjian lama. Daniel adalah seorang pemuda yang berhikmat dan adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Berpengetahuan luas, cerdas, dan juga cakap dalam bekerja. Hal ini dapat kita lihat ketika Daniel mampu untuk mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Demikian juga dengan Timotius yang tidak takut dan selalu setia kepada Tuhan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Walaupun dia masih sangat muda dan Paulus terus mendukungnya agar dia tidak merendahkan dirinya karena usianya yang masih sangat muda. Sebagai pemuda Kristen tentunya kita ingin hidup kita juga berharga. Mari anak-anak muda merenungkannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengembangkan diri kita secara maksimal. Apakah kita sudah menjadi orang muda yang berkualitas, yang menjadi harapan orang tua, harapan gereja, harapan bangsa dan negara kita. Selamat menikmati hidup masa muda dengan penuh berkualitas dan bersyukur atas apa yang diterima pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Kiranya Amsal Salomo ini mengajarkan kepada para pemuda-pemuda Kristen, pemuda-pemuda gereja untuk hidup lebih berkualitas dan taat kepada Tuhan seperti Daniel dan Timotius. Biarlah para pemuda gereja-Mu menyatakan iman percaya mereka dan tetap teguh pegang salib Kristus dan benar-benar menjadi orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.